Kita mikir, kenapa mereka ketawa? Oh, ternyata mereka ngejek kita. Nah, itu baru kita tahu kalau kita tahu bahasa mereka. Nah, lagu-lagu yang masuk ke Indonesia banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, pertama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini masih diberi kenikmatan, nikmat iman dan Islam. Bisa melaksanakan sholat berjamaah isya dalam keadaan sehat walafiat. Dilanjutkan kajian rutin malam Rabu. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat di hari kiamat, hari di mana tidak berguna anak dan harta kita, hari tiada berguna pangkat dan jabatan kita, hari tiada ada gunanya semua yang kita miliki saat di dunia ini. Yang kita harapkan hanyalah amal ibadah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu kita akan benar-benar mengharap kita ini diakui sebagai umatnya. Pada saat itu kita akan benar-benar berharap kalau kita mendapat pertolongannya, mendapat syafaat darinya. Mungkin saat ini kita masih bisa cuek atau acuh ketika melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, ketika melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti, kita bisa diam saat ini. Tapi nanti di akhirat, di sana kita akan benar-benar berharap kepada syafaatnya, karena yang mempunyai atau yang diterima syafaatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi kita Muhammad. Disebutkan dalam Sahih Muslim, semua Nabi tidak ada yang bisa memberikan syafaat ini. Mulai Nabi Adam didatangi seluruh umat manusia, tidak bisa. Mulai Nabi Nuh berbondong seluruh manusia meminta syafaat, tidak bisa. Sampai Nabi Ibrahim tidak bisa juga. Sampai Nabi Musa juga tak bisa. Jawabannya lastulaha, saya tidak bisa. Saya bukan ahli memberi syafaat itu. Datang sampai ke Nabi Isa pun tidak bisa. Terakhir nanti seluruh umat manusia dan kita semua akan mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi berkata, ya, analah, saya yang bisa memberi syafaat. Kemudian Nabi meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Maka itu selagi kita masih di dunia ini, ingat bahwa kita nanti membutuhkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kejadian kemarin itu kita ambil hikmahnya. Allah itu kalau mau menyadarkan orang yang dicintai, itu biasanya tidak selalu diberi nikmat. Sama kayak seorang guru ketika ingin mengingatkan muridnya yang agak bandel, itu biasanya dijewer atau dicubit
supaya niatnya kembali kepada yang benar atau mendapat peringatan. Sama kalau ada suatu tempat kemudian banyak maksiat di situ, Allah kirim makhluknya berupa gunung yang sering meletus, banjir, kemudian gempa. Itu adalah makhluk Allah untuk mengingatkan orang-orang setempat. Kemarin ini kita diingatkan Allah kirim makhluk yang bernama Makron untuk mengejek Nabi Muhammad SAW. Memang orang lain, cuman dia menyetujui, tapi dia yang bertanggung jawab karena dia adalah pemimpin negara. Tapi dari situ kita ambil hikmahnya. Ternyata di bulan Maulid ini kita diingatkan oleh Allah. Kalau nabimu dihina, bagaimana sikapmu? Ternyata seluruh dunia, di situ mayoritas muslim, ternyata semua bergerak dan marah ketika nabinya dihina. Alhamdulillah, ini membuktikan Nabi kita Muhammad SAW masih dicintai oleh umatnya. Nanti insya Allah yang marah-marah itu, yang protes, nanti di mahsyar, nanti di akhirat sana ditunggu oleh Nabi. Di mana? Di telaganya Nabi Muhammad SAW. Siapa dulu yang pernah membela aku ketika di dunia? Ayo datang kemari, minum ke telagaku. Masya Allah. Kita semua semoga bisa minum di telaganya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harapkan. Barang siapa bisa minum di telaganya Nabi sekali saja, maka tidak akan kehausan selamanya di akhirat. Itu yang kita harapkan. Tapi mirisnya nanti orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, ya, begitu mendatangi Nabi ternyata tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mau ikut minum di telaganya Nabi, kamu bukan umatku katanya. Kamu nggak open, namaku dihina, kamu nggak open. Sana. Wah, itu sakit sekali gitu. Ya Rasul, saya umatmu. Saya ini umatmu dulu. Tapi ketika nanti di sana ternyata mau ikut minum telaganya Nabi tidak dikasih sama Jibril. Ya Rasul, dia bukan umatmu. Dibilangi Jibril. Wah, itu sakit sekali. Makanya jangan cuma ngaku umat Nabi Muhammad. Buktikan kalau kita ini umatnya Nabi Muhammad. Orang ngaku-ngaku itu kasihan. Ada cerita orang ngaku-ngaku, gara-gara ngaku-ngaku diketawai orang banyak. Terjadi kecelakaan duar. Seorang wartawan mendekat, sudah dikerumuni korban, dikerumuni masyarakat situ, ditengoki. Ada orang wartawan pengen ngeliput karena sudah terhalang masyarakat banyak, akhirnya dia ngaku-ngaku, saya ini bapaknya korban. Saya mau dekat supaya bisa moto, bisa melihat korban dari dekat. Oh ya, ini bapaknya, kasih jalan. Begitu dikasih jalan, sudah melihat korbannya, pucat mukanya wartawan ini. Kenapa? Ternyata korbannya adalah monyet. Korbannya adalah monyet yang ditabrak. Dia sudah kadung bilang bapaknya korban. Makanya jangan ngaku. Nanti kita di sana, aku umatnya Nabi Muhammad katanya. Rupanya sampai di hadapan Nabi Muhammad, Jibril datang, itu bukan umatmu. Apa enggak sakit kayak gitu? Kok Nabi dihina? Kita ya tunjukkan sikap kita. Karena hinaan ini tidak hanya sekarang ini. Memang, tapi ono sing ngomong ini. Nabiku diejek bukan mulai sekarang saja. Tapi sejak dulu Nabi diutus itu sudah sering diejek. Dan Nabi itu lemah lembut, tidak membalas ejekannya.
malah didoakan. Ini orang kok bisa kayak gitu. Sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'ad itu ketika Nabi diejek sama orang Yahudi, marah. Mau ditebas itu leher orang yang mengejek Nabi. Sampai gara-gara Nabi diejek itu turun ayat khusus. Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Al-Baqarah 104. Wahai orang-orang beriman, kamu jangan mengucap ra'ina. Kalau kalian ngaji sama Nabi, ketinggalan, kecepatan, nggak paham, jangan ucapan ro'ina kepada Nabi. Tapi ucapkan apa? Undurna. Walil kafirina adabun alim. Bagi orang-orang kafir yang menghina, mengejek Nabi, akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Itu kenapa? Ceritanya, ro'ina itu bahasa Arabnya, maksudnya, ya Rasul tunggu kami tidak paham. Kalau menyampaikan pelan-pelan saja. Kalau kecepatan kami tidak paham. Itu bahasa Arabnya ro'ina. Loh ternyata orang Yahudi bahasa ro'ina itu artinya orang bermuka jelek, laki-laki berpengerangnya buruk. Sama orang Yahudi dipakai ejaan. Asal jumpa Nabi, ro'ina. Ya Rasul, ro'ina. Maksud orang Yahudi ngejek Nabi. Sahabat Nabi tidak ngerti yang orang Arab. Ada satu sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad, tahu kalau itu diejek nabinya. Marah dia didatangi orang Yahudi. Kalau kalian ucapkan kayak gitu lagi ke nabiku, kupenggal leher kalian. Marah. Ya. Akhirnya setelah itu turun ayat itu. Jadi pernah terjadi kayak seperti itu. Lah orang sekarang, orang musuh Islam itu kalau mau mengejek itu bukan cuma ucapan, tapi kadang gambar, logo, lagu, macam-macam sekarang. Kadang ada lafzul jalalah Allah ditaruhnya di bawah slot, ditulis di bawah slot. Maksudnya supaya apa? Kalau jalan supaya nginjek lafzul jalalah itu. Ada enggak pernah beredar slop yang bawahnya tulisannya Allah? Itu pernah dibuat. Ono meneh sajadah ini ukir-ukirannya batik-batikannya itu kalau ditengok gambar babi, ada enggak? Pernah ada. Ya macam-macam usahanya. Belum lagi makanan yang kita konsumsi. Entah dicampuri apa-apa enggak tahu. Usaha mereka untuk mengejek kita, menghina kita umat Islam itu sudah dilakukan sejak dahulu. Kita yang nggak tahu harus belajar. Makanya untung juga ada orang seperti Sa'ad bin Mu'ad yang mengerti bahasa orang Yahudi. Maka penting belajar bahasa luar itu penting supaya kalau ada orang ngejek kita tahu. Mereka ketawa ngejek kita malah ikut ketawa. Mereka ngejek kita ketawa karena kita tidak paham, nengok mereka ketawa, kita ikut ketawa. Kita ini dibilangnya orang Islam ini bego juga ya. Kita ejek malah mereka ikut ketawa karena tidak paham bahasanya. Coba kalau kita paham, mereka ketawa, kita mikir kenapa mereka ketawa. Oh ternyata mereka ngejek kita. Nah itu baru kita tahu kalau kita tahu bahasa mereka. Nah, lagu-lagu yang masuk ke Indonesia banyak. Lagu-lagu yang tidak kita paham bahasanya. Setelah dipelajari bahasanya, ada bahasanya itu yang tidak sopan. Bahasanya kadang malah menyembah setan. Dinyanyikan oleh orang-orang Islam juga. Padahal kalau dibahasakan kita itu tidak pantas sama sekali. Itu cara mereka merusak kita itu begitu. Maka kita harus hati-hati. Jamaah yang mulia, Nabi pernah bersabda begini. Kenapa kita harus menunjukkan sikap?
Kalau seumpama orang tua kita diejek, kemudian kita tidak marah, itu kita termasuk orang yang jahil ya, orang yang tidak mengerti adab. Orang tua kita diejek itu wajib kita marah. Orang tua kita diejek kok malah kita pelengas-pelenges, senyum-senyum, ini orang gila namanya. Orang kita diejek, kita wajib membela, ya, mengingatkan minimal dengan lisan. Ini baru orang tua kita. Sementara Nabi bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi." Demi zat yang nyawaku ada dalam kekuasaannya, tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada ayahnya, orang tuanya, dan anak-anaknya. Kalau orang tua kita dihina, kita marah. Seharusnya kalau Nabi kita dihina, kita lebih marah. Alhamdulillah, ternyata nampak semua kemarin itu luar biasa. Seluruh dunia menampakkan kemarahannya. Ini ya contoh, Nabi itu paling menghargai usaha. Sampai-sampai ketika Nabi, ya, cara mensyukuri, cara menghormati itu sudah diajarkan oleh Nabi kita. Pernah kita mendengar hadis itu terdapat di dalam di kitab Tambilul Ghafilin ada, itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu melihat orang-orang Yahudi itu puasa di 10 Muharram. Orang-orang Yahudi puasa di 10 Muharram. Ketika ditanya, kenapa kalian puasa di 10 Muharram? Orang Israel itu menjawab, karena ini hari Nabi Musa dimenangkan melawan Fir'aun. Ini hari kami diselamatkan dari Fir'aun, sehingga kami berpuasa. Akhirnya Nabi bilang kayak gini sama orang-orang Yahudi itu, nahnu aula minkum bi Musa. Kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi menyuruh puasa di hari 10 Muharram. Tapi supaya enggak sama, 9 juga disunahkan puasa, 11 juga disunahkan puasa. Menghargai Nabi yang dulu. Nabi Muhammad ikut puasa di 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi Ibrahim, ketika terjadi, Nabi Ibrahim pernah dibakar sama siapa? Raja Nomrod. Itu ada 2 aktor yang berlawanan, 1 cicak dan 1 burung pipit. Itu sangat menarik. Padahal cicak dan burung pipit ini usahanya itu sama sekali tidak ngefek. Yang cicak juga ingin meniup api, ya nggak ngefek hasilnya. Burung pipit ingin memadamkan juga nggak ngefek hasilnya. Tapi gara-gara itu Nabi dalam hadis sahih berkata, riwayat dari Ummu Syarik dalam Sahih Bukhari, Nabi menyuruh amara biqatil wazak. Nabi menyuruh untuk membunuh cecak. Nabi menyuruh membunuh cecak. Setelah ditanya, kenapa kok cecak disuruh bunuh? Karena yang fuhu ala Ibrahim alaihissalam. Karena dia pernah meniup api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad menghormati Nabi sebelumnya. Bahkan menyuruh membunuh hewan yang pernah berusaha untuk membesarkan api yang membakar Ibrahim. Tapi secara logika, apakah cicak dengan tiupannya bisa membesarkan api itu? Enggak kan? Tapi karena apa? Usahanya ingin membesarkan. Begitu juga burung pipit. Ketika burung pipit mengambil air, kemudian disiramkan ke api yang membakar Ibrahim. Diambillah air, disiramkan lagi, diketawai sama cicak.
kamu itu apa yang kamu lakukan? Itu sia-sia. Kenapa? Tidak mungkin kamu bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim dengan paruhmu yang kecil. Jawabnya burung pipit, paling tidak Allah tahu di mana aku berpihak. Yang penting ini usaha kita. Allah tidak melihat hasil. Bagaimana ekspresi kita, sikap kita melihat atau mendengar Nabi kita dihina. Kalau kita tunjukkan marah dan kita membela Nabi, Allah tahu kok. Tapi kalau kita mendengar dihadapkan situasi di mana Nabi kita dihina, diejek, kita kok biasa-biasa saja, Allah juga tahu. Jadi bukan karena kalau kita marah terus bisa meredam mereka, tidak harus. Marahnya kita langsung bisa menghentikan mereka, tidak harus begitu. Yang penting usaha kita untuk membela Nabi itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang selalu mencintai dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini karena ini masih momen Maulid, saya ingin menyampaikan kita ini dituntut untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kita disuruh mencintai Allah dan Rasulnya melebihi harta, melebihi dunia yang kita miliki, keluarga, harta, dan bahkan nyawa kita. Salah satu cara mencintai Nabi kita Muhammad adalah mencintai keluarganya. Sementara di Medan ini, saya langsung di Medan saja ya. Ini untuk mencintai keluarganya Nabi kurang paham kayaknya. Ya, kalau di Jawa kan ada habaib, ada habib, ada sayyid ya kan. Di Medan ini nggak ada tradisi kayak gitu kan. Jadi orang nggak ngerti mana ini yang keluarga habaib, mana yang keluarga sayyid. Sementara di sini nggak ada, orang biasa nampaknya, tapi ternyata dia masih habib atau sayyid, masih punya darah silsilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Jawa jelas, ya nampak, dan dari mukanya pun nampak orang biasanya kayak orang Arab. Nah, Medan ini nggak ada kayak gitu. Nah, tapi gara-gara kayak gitu orang terus bebas melakukan sumpah serapah, mencaci maki sama siapapun. Tahu-taunya yang dicaci maki adalah habib atau ulama yang memang punya darah kepada Rasulullah. Ini hati-hati. Ini yang mau saya sampaikan. Di dalam kitab Sulam Taufik dikatakan, termasuk daripada murtad, ya. Murtad atau sesuatu yang mengeluarkan seorang muslim dari agamanya adalah ragu, menghina, merendahkan, ya, mengejek kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, kepada agama, kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada nabi-nabi Allah, kepada surga, kepada neraka, ya. Itu semua kalau kita buat main-main, kita rendahkan, kita ejek, itu bisa membuat seorang muslim menjadi keluar dari agamanya, murtad. Kalau orang yang lain yang melakukan, orang sudah non-muslim melakukan itu, meningkat statusnya dari kafir yang dhimmi menjadi kafir harbi. Ya, orang non-muslim kok ngejek dari salah satu, ini yang saya sebutkan tadi, dari non-muslim yang dhimmi, kafir dhimmi, statusnya naik menjadi harbi. Maka ada satu ulama, enggak saya sebutkan namanya, ya, habaib di Indonesia ngomong, itu yang dibunuh itu, yang ngejek Nabi kemudian mahasiswa membunuh itu cemana? Ya enggak apa-apa itu katanya. Kenapa? Statusnya sudah naik menjadi kafir harbi. Tapi karena memang hukum negaranya yang bunuh harus dibunuh, ya dibunuh juga akhirnya. Tapi secara syariat itu sudah boleh. Nah, tapi jangan pula nanti di Indonesia ditiru. Ada orang ngejek Nabi Muhammad langsung bunuh. Walah repot lah kayak gini. Indonesia nggak kayak gitu. Yang pertama memang pakai
tangan. Kalau ada kemungkaran kita rubah dengan tangan. Kemudian pakai lisan. Yang ketiga baru pakai ingkar bil qalbi. Tapi ini at'aful iman, selemah-lemahnya iman. Kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai main-main dengan salah satu ini. Allah, Nabi, malaikat, surga, neraka, Al-Quran, kitab-kitab suci, semua jangan pernah dilecehkan karena itu bisa menjadikan kita murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Efeknya apa? Pahala yang kita lakukan selama hidup, mulai dari balik sampai kita mengucapkan kalimat yang membuat kita keluar itu dihapuskan pahalanya. Sementara dosanya masih tetap. Ini kalau kita melakukan kalimat yang membuat kita murtad. Dan itu bisa terjadi bukan hanya dari ucapan, perbuatan dan dari keyakinan. Ya, perbuatan, keyakinan juga ucapan. Itu ditulis dalam kitab Sulamut Taufik. Nah, salah satunya kemarin terjadi karena ucapan. Ono sing ngejek, ono sing nulis ya. Nulis juga ya, tulisan itu juga bisa. Ada kadang keyakinan, ragu kepada Allah, ragu kepada malaikat Allah, ragu tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mukjizat. Ini juga keyakinan-keyakinan yang harus kita hilangkan. Keraguan-keraguan itu harus kita hilangkan. Jadi kalau di sini bagaimana yang bisa terjadi kalau kita nggak kenal keluarga Nabi? Kita mencaci keluarga Nabi itu juga menjadikan kita keluar dari agama Islam. Kalau di Sulam Taufik dikatakan begini, kalau kita mengucapkan saya musuhmu, ternyata yang dikatakan musuhmu ini adalah masih cucunya Nabi. Berarti kita mengatakan musuh kepada cucunya Nabi. Sampai kadang diucapkan saya musuhmu, saya juga musuhnya kakekmu. Saya musuh bebuyutanmu. Rupanya ini masih punya darah kepada Rasul. Ini hati-hati. Ini kalau di Sulam Taufik dibilang kamu itu murtad gara-gara ngomong kayak gitu. Perlu disyahadatkan balik. Makanya hati-hati, jangan ikut-ikutan kalau ada ulama salah nggak usah dicaci maki. Nggak bener pokoknya nyaci maki ulama itu nggak bener. Ustadz tapi dia itu salah, ngomongnya salah. Ya nggak usah ikut-ikutan, kita orang awam nggak usah ikut caci maki. Kalau dia nggak beres nggak usah kita ikuti. Tapi nggak pula kita mencaci maki. Jangan-jangan dia itu masih keturunan Rasulullah. Ini kadang enggak, kita belum tahu dia nasabnya sampai mana, kita langsung sudah entah apa-apa kita ucapkan. Apalagi di HP. Ini ustadz ini atau ulama ini begini-begini. Enggak ngerti adab ini masyarakat sekarang ini. Semua ulama dicaci makinya. Bahkan malah ini ulama ini ulama sesat. Masya Allah luar biasa. Aku ngeri bacanya itu. Ini ustadz ini ulama su. Ini ulama sesat. Kok berani sekali? Belum tentu nanti kita dihadapkan dua-dua di hadapan Allah. Kita tidak tahu siapa yang benar di mata Allah. Apakah kita ini yang su atau ulama yang kita bilang su itu tadi. Maka ini perlu hati-hati karena kita tidak tahu bagaimana atau sebatas mana posisi kita di mata Allah Subhanahu wa taala sampai kita berani bilang itu ulama su. Ulama itu ulama sesat. Ini tidak boleh ya, tidak boleh gitu. Maka kita betul-betul harus hati-hati. Apalagi di momen Maulid Nabi ini saya mengajak untuk kemudian meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi dan keluarga Nabi dan lebih peka kepada keluarga-keluarga Nabi, habaib, sayyid. Kemarin ngaji di sana ada yang tanya, Ustadz, kalau kita lihat
kan ada Habib ini, Habib itu, tapi kadang ngomongnya salah. Itu cemana Ustaz? Apakah kita juga harus mencintainya? Kalau yang salah jangan diikuti. Walaupun Habib kalau ngomongnya salah, omongannya itu jangan diikuti. Tapi kalau orangnya Habibnya harus kita hormati, wajib. Wong keluarganya Nabi. Seumpama kalau kita ada punya guru, anaknya bandel, ya kita kan nggak suka perbuatan bandelnya. Tapi kan kita hormat dia, anaknya guru kita hormati. Jangan pula terus kemudian kita caci maki anak itu gara-gara dia buat bandel, tidak mempertimbangkan dia anaknya siapa kan gitu. Ini anak atau cucunya Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan ada ucapan yang tidak pantas, ya nggak usah ikuti ucapannya. Tapi kan tak boleh kita terus tidak hormat sama dia, kemudian kita caci maki balik. Ini aturan kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita ngundang memanggil Nabi itu saja tidak boleh dengan namanya. Nah kita memanggil keluarga Nabi juga nggak boleh suka-suka hati. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan memanggil Nabi itu kayak memanggil kawan kalian sendiri. Itu dulu sahabat itu makanya ndak ada yang manggil dengan nama Nabi langsung. Ya Muhammad kan nggak ada. Semua sahabat itu manggilnya kayak mana? Ya Rasul, ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Allah saja manggilnya enggak pakai namanya. Semua Nabi dipanggil ya Nuh, ya Ibrahim, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad manggilnya ya ayuhan Nabi. Enggak ada Nabi dipanggil dalam Al-Quran ya Muhammad. Ada satu memang wa ma Muhammadun illa Rasul, ya kan? Wa ma Muhammadun disebut Allah dengan Muhammad, tapi tetap dikasih belakangnya illa Rasul, dikasih Rasul lagi. Makanya Allah itu nyuruh kayak gitu, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kalian jadikan mengundang, memanggil nabimu kayak kalian mengundang kawanmu sendiri. Dul, arep nang ndi dul? No, legino arep nandi. Gak iso kayak ngono. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Nah sekarang cucu Nabi kita, keturunannya Nabi kita. Seumpama kita tahu kok terus kita manggilnya kayak Habib Rizik misalnya. Ya. Kita panggil Rizik itu aku mendengar orang manggil kayak gitu tuh geli rasanya. Kenapa? Dia tahu bahwa Habib Rizik itu adalah cucunya Nabi, tapi manggilnya nggak ada hormatnya misalnya. Itu saya kurang suka kayak gitu. Entah kenapa, walaupun gimana orang lain yang manggil, cuman saya nggak suka. Ya paling tidak kita menghargai kakeknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya paling tidak bisa lah manggil dengan Habib Rizik, ya. Entah kasih Pak atau apa Pak Rizik atau apa. Jangan Rizik gitu. Risih rasanya. Ya, misalkan kayak ada orang ya misalnya Habib Bahar dipanggil Bahar. Kurang enak kayak gitu. Karena itu kayak manapun adalah cucu Rasulullah SAW. Ya kalau orang lain enggak orang Islam ya terserah. Tapi kalau kita umat Islam itu diwajibkan hormat kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini paham ini ya Pak ya? Paham ya? Kalau ada cucu Nabi, masih keluarganya Nabi, jangan asal-asalan. Manggilnya pun tidak boleh asal-asalan. Apa mana sampai mencaci. Walaupun di sini tradisi nggak ada manggil Habib, manggil apa nggak ada. Tapi kita harus tahu ilmunya. Jamaah yang mulia, ini tadi bahas apa ini? Saya menyampaikan sedikit tentang fikih karena kebetulan kemarin ada
sedikit musibah yang mengharuskan saya pertama sholat wuduknya itu ndak sempurna. Jadi sedikit dijelaskan dalam mazhab Syafi'i, kalau ada luka seperti ini babnya bab fikih ya, nanti bisa dibedakan. Ini ada luka di sini. Jadi Allah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, luka yang tidak bisa kena air seperti ini, dan lukanya itu di kaki. Ada luka kan ada yang di anggota tayamum, ada di anggota wudhu, tapi bukan di anggota tayamum. Anggota wudhu yang wajib dibasuh itu berapa sih? 1, muka, 2, tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala, baru kaki kan, sampai mata kaki. Kemudian kalau lukanya di anggota wudhu, tapi tidak anggota tayamum, misalkan kayak di kaki, ini anggota wudhu tapi tidak anggota tayamum. Atau di kepala, ini anggota wudhu tapi tidak anggota tayamum. Maka dilihat lukanya itu diperban atau tidak. Ya. Kalau misalkan lukanya diperban, ini kalau di dalam kitab namanya wasahibul jabair, orang yang mempunyai balutan luka atau diperban atau keslio, digip. Ini kemarin enggak keslio tapi enggak digip. Kalau digip ya udah tangannya diperban, memang enggak bisa kena air. Tapi kalau contoh yang kecil seperti ini, saya urutkan. Kalau lukanya di kaki, ini dilihat lukanya ini diperban atau tidak. Kalau lukanya diperban berarti air tidak bisa masuk. Sementara wudhu itu harus air kena kulit. Kalau diperban, airnya nggak bisa kena kulit. Maka kalau cara Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, itu ketika wudhu semua sudah kena air, sudah kena, tinggal bagian yang sedikit yang tidak kena air, ini ditayamumi. Jadi yo wudhu, yo tayamum. Ya. Yang bisa kena air dikenai air semua, tinggal bagian yang sedikit yang tidak. Kanan kiri dikenai air, tapi karena ini ada bagian yang tidak bisa kena air, cara menyempurnakannya untuk mengganti bagian titik yang tidak kena air dilengkapi dengan tayamum. Jadi yo wudhu yo tayam, mazhab Syafi'i. Berat apa enggak? Enggak. Saya aja berat kemarin. Wis rasane perih kabeh, akhirnya nganggo mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi gimana? Mazhab Hanafi mana yang bisa kena air, kenakan. Yang enggak bisa kena air, yang diperban kain dibasahi, ditutul-tutulke ning perbane. Tapi ada catatan kalau ketika menaruh perbannya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Aku sebelum waktu luka itu dalam keadaan berwudu, ya jadi ya suci. Jadi tinggal taruh perban dan saya tinggal membasuh mengelap-ngelap perbannya itu di atas, ngikut mazhab Syafi'i, dan sholatnya sah. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, sholatnya sah. Lah tapi kalau ngikut mazhab Syafi'i, kalau ini pas ditutup kok najis, ya. Dan kita pun tidak dalam keadaan wudhu, ditutup langsung diperban. Nanti wudhu kita nggak bisa kena air ini kan. Itu cumanapun sholatnya harus diganti. Mazhab Syafi'i. Wes loro kok ganti sholat meneh kan. Makanya iki kayak mana ini? Ini kalau ngikut mazhab Hanafi terus aku ngajar mazhab Syafi'i. Akhirnya 2 hari tak lepas. Tak lepas biar perbannya terbuka. Ya pala-pali disiram. Tadi kan kalau ditutup nggak kena air. Sekarang kalau saya buka kan bisa kena air, nggak ada masalah. Kalau dibuka gini wudhu ya biasa. Jadi kena air tapi perihnya luar biasa. Ya, nggak sembuh-sembuh, kena air terus. Tapi ditutup boleh, cuman ikut mazhab
Hanafi. Ya, madzhab Hanafi kan lah nggak apa-apa. Cuman maksud saya ingin menjelaskan kalau yang ditutup bisa nggak ribet itu ngikut madzhab Hanafi. Tapi kalau ditutup ngikut madzhab Syafi'i itu ribet. Lah masalahnya masyarakat itu ndak mau yang ribet. Makanya saya contohkan dua. Supaya apa? Nanti ditanya ini ngikut yang mana? Nah, karena kita ini madzhab kan campur. Cari yang enak. Contohnya taraweh ada yang 20, ada yang 8. Milih yang mana? Yang enak kan? Jangan bilang kalau milih yang kuat. Karena yang kuat 20. Hah? Yang kuat 20. Milih yang 8. Nanti ada cadar dan tidak bercadar. Milih yang cadar atau enggak? Enggak bercadar. Enggak bercadar itu madzhabnya Hanafi, yang bercadar madzhabnya Syafi'i. Kan milih yang enak. Zakat pakai uang atau pakai beras? Pakai duit ya kan? Pakai uang lebih enak. Madzhabnya sapa? Hanafi. Wes ngono timbangannya ditawar lagi, kalau bisa timbangannya yang sedikit dan bisa pakai duit. Kan gitu kan kita. Nah, jadi kalau waktu luka ini, kalau madzhab Syafi'i, lukanya kalau di sini cemana? Misalnya lukanya di kepala sini. Ya, di kepala. Ini di kepala ini memang tidak anggota tayamum, tapi dia anggota wudu, karena wudu setelah membasuh tangan, membasuh sebagian kepala kan harus dibasuh. Ternyata kepalanya luka semua. Ngelupas semua kulit kepalanya. Entah kayak mana ini jatuhnya. Entah kebakar, entah kayak mana. Kulit kepalanya ngelupas semua sehingga nggak bisa kena air. Nggak bisa kena air. Maka cara wudunya cemana? Ya wudu kenakan air yang bisa kena air. Muka, tangan, waktu sini kan nggak bisa kena air. Waktu sini diganti dengan tayamum. Tayamum meneh. Tayamum. Untuk mengganti bagian yang tidak bisa kena air. Itu madzhab Syafi'i. Ta'addada at-tayamum. Tayamum bisa berjumlah-jumlah, berulang-ulang sebanyak luka yang ditanggung. Kalau lukanya 3 tempat, ya tayamumnya 3 tempat. Aku pikir-pikir, lagi kok berat kali. Makanya saya milih yang ringan. Wis rapopo yang ringan wae. Akhirnya saya ngikut madzhab Hanafi. Kalau luka seperti ini diperban pun bisa kain dibasahi, kemudian diplek-plek noning dure, diresiki, kaine dibasahi iku wis sah menurut pendapat yang paling ringan. Kemudian kalau misalkan ini keslio, digib kabeh tangane, digib kabeh. Itu tadi saya sampaikan, kita lihat sebelum ditaruhnya itu dalam keadaan suci atau tidak. Sebelum dibalut itu harus dalam keadaan suci. Kalau tidak, maka tetap menurut madzhab Syafi'i sholatnya harus diganti. Selama sakit pirang dina iku sampai sembuh diganti terus sholatnya. Abot apa ora ini? Ganti sholat, wis sholat, wis disuruh sholat waktu sakit, ganti sholat meneh. Nah, makanya kita cari yang ringan. Sebenarnya kalaupun berat, madzhab Syafi'i itu sebenarnya pahalanya besar juga. Pahalanya apa? Besar. Cuman ya orang biasanya milih yang ringan. Terus ono sing takon meneh masalah sholat. Ustadz, bagaimana cara orang sholat yang melahirkan? Baru buka, karena orang melahirkan itu ada buka pertama, buka dua, kenapa? Ya, buka pertama, buka dua, sampai berapa kali buka itu? Jadi itu wajib sholat apa enggak? Katanya orang sakit tetap wajib sholat. Kalaupun wajib sholat, cemana sholatnya? Orang mau melahirkan gitu. Prakteknya selama ini kalau ada orang melahirkan sholat apa enggak? Ya, saya kira yang enggak.
Nah ini harus diketahui bapak-bapak yang punya istri hamil. Nanti kalau istrinya mau melahirkan, ingatkan sholat. Sholat iki wis di ujung suruh sholat. Pokoknya sholat wajib sholat itu. Sholat itu wajib bagi siapapun. Maka itu kita harus tahu. Kalau dia belum keluar darah, maka tetap wajib sholat. Kalau belum keluar darah, karena kalau sudah keluar darah sikit itu sudah fi hukmin nifas, dihukumi nifas. Nah orang nifas itu tidak boleh sholat. Kalau belum keluar darah maka masih wajib sholat. Bagaimana dia bisa melakukan sholat? Lakukan. Ya. Tapi kalau dia tetap nggak bisa melakukan sholat, sudah kesakitan, yaitu dihukumi apa? Dihukumi sakit, tapi nggak keluar darah, dia tetap wajib sholat. Lah bagaimana sholatnya? Ya kayak mana sholatnya orang sakit, semampu dia. Posisi dia kayak mana mampu sholat, harus sholat. Nah ini harus kita ketahui. Hal-hal yang harus kita lakukan ketika dalam keadaan darurat. Salah satunya ini tadi yang berkaitan dengan luka. Karena banyak orang kalau diimpus kadang itu sudah kepayahan. Cemana sholatnya orang diimpus? Ono si takon juga. Ustadz ini tangan diimpus, cemana sholatnya? Ayo. Kalau diimpus sholat enggak di rumah sakit? Kebanyakan ya enggak sholat ya. Diimpus pun wajib sholat. Sakit walaupun terbaring di tempat tidur wajib sholat. Ustadz enggak boleh kena air tayamum. Mana pasirnya? Di kelambu-kelambu rumah sakit, ambil, kemudian tayamum. Nah ini nggak kena Sat, kena apa? Ya tidak apa-apa. Wong memang apa darurat. Sholat. Jadi saya nanti setelah selesai sholat, apakah nggak diganti Sat? Setelah sembuh tetap diganti. Lihat tadi sholat untuk apa? Sholat untuk lihurmatil waktu, supaya waktu sholat itu tidak kosong dari sholat. Jadi tetap walaupun nanti ganti, waktu sholat itu tetap disuruh sholat. Kenapa kok tidak kok harus ganti? Ya kita sholatnya kan tidak sempurna. Kadang kencing, entah waktu sakit itu entah kena darah, entah kencing, entah apa. Nah ini kalau hati-hati tetap diganti sholatnya. Waktu sakit itu juga sholat karena lihurmatil waktu. Kayak mana orang sing diikat ning penjara misalnya, diikat, ditawan, ngono iku sholat apa ora? Ya sholatnya piye? Orang nggak wudhu, nggak bisa tayamum, cemana sholat? Sholat pakai isyarat. Allah Akbar. Sapora itu memang tidak membuat kita dituntut, tapi tetap nanti diganti. Itu namanya sholat lihurmatil waktu. Intinya sholat itu tetap wajib dalam keadaan kayak manapun selama kita masih hidup, kecuali perempuan dalam keadaan haid, perempuan dalam keadaan nifas itu tidak disuruh puasa, tidak disuruh sholat. Itu pun ono sing takon. Semalam ngaji ning kono, Ustaz, saya ini pernah ikut ngaji. Iya, apa katanya? Jadi katanya orang haid itu boleh puasa, boleh sholat. Gitu katanya. Iya, karena di Al-Quran nggak ada yang melarang sholat waktu haid dan puasa. Saya kok langsung ngelus dodo. Ini di masyarakat segini banyaknya, zaman sudah kayak gini masih belum tahu orang haid itu boleh puasa atau tidak. Akhirnya saya tanya, Pak, Bu, kita memakai hukum, yang kita pakai sumber hukum itu ada berapa? Menengai. Kita itu pakai satu Al-Quran, dua hadis, tiga ijma, qiyas. Kalau Al-Quran tidak ada dijelaskan dalam hadis. Ini baru hadis sudah jumpa.
Siti Aisyah itu pernah didatangi orang perempuan, tanya masalah itu. Bagaimana sih sebenarnya orang yang haid itu boleh sholat mengganti sholat atau enggak? Boleh puasa atau enggak? Maka Siti Aisyah jawab, dulu pas Nabi masih hidup, kami cuma disuruh mengganti puasa, tidak disuruh mengganti sholat. Dulu pas Nabi masih hidup, kami cuma disuruh mengganti puasa, tidak disuruh mengganti sholat. Itu artinya apa? Sholat sama puasa tidak dilakukan ketika haid, kan gitu. Datang orang kepada Siti Aisyah bertanya mengenai keadaan ibadah waktu haid. Siti Aisyah jawab, dulu kami waktu Nabi masih hidup, kami cuma disuruh mengganti puasa, mengqadha puasa, tapi tidak disuruh mengganti sholat. Berarti ini artinya mafhum mukhalafahnya, waktu haid tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Tapi kalau puasa Ramadan disuruh ganti, kalau sholat tidak usah diganti. Ini hadisnya sahih, inilah dipakai hukum bahwa orang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Jadi kita bisa paham hukum kalau tidak ada di Al-Quran di dalam hadis. Tapi katanya orang di Al-Quran nggak ada, Ustaz, makanya mereka tetap puasa. Saya kira itu masyarakat itu sudah pinter-pinter, rupanya karena pinternya itu lain, karena katanya ustadznya lain. Ini pentingnya ngaji fikih di masyarakat ya kayak gini. Ternyata di masyarakat itu tidak sama kayak di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren sudah tahu semua. Ternyata di masyarakat yang kayak gini pun masih ada yang tidak tahu. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan atau apa yang mau dibahas.